bapak, para ibu, sedaya-sedaya semoga kita lajengaken pamaosan Rasul pintenaken surah kaping 21 Oktober puasa kalian babagan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT adalah pembuat syariat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan mereka, maka Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Al-Hajj 78. Yakni Allah tidak membebankan kepada kalian apa-apa yang tidak mampu kalian kerjakan. Dia pun tidak mengharuskan sesuatu yang sangat berat bagi kalian, melainkan Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar yang menuntaskannya. Sholat yang merupakan rukun Islam yang terbesar sesudah membaca 2 kalimat syahadat wajib dilakukan 4 rakaat dalam keadaan di tempat. Tetapi dalam perjalanan boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Dan dalam situasi khauf atau perang, sholat boleh dikerjakan hanya dengan 1 rakaat sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam sebuah hadis. Kemudian sholat tersebut dalam situasi khauf dapat dikerjakan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Semuanya sah. Hal yang sama dilakukan pula bagi sholat sunnah dalam perjalanan, boleh menghadap ke arah kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Berdiri dalam sholat merupakan suatu hal yang wajib, tetapi menjadi gugur bagi orang yang sakit. Karena itu, seorang yang sakit diperbolehkan mengerjakan sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, maka sambil berbaring pada salah satu sisi lambung dan lain sebagainya yang termasuk rukhsah dan kemurahan serta keringanan dalam semua hal yang fardu atau yang wajib. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang berkata, dahulu aku sakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat, maka beliau SAW bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak dapat maka sholatlah dengan duduk, dan jika tidak dapat maka sholatlah dengan berbaring. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari saat beliau mengutus keduanya menjadi amir di negeri Yaman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Sa'id bin Abu Badah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusnya bersama Mu'adz ke Yaman. Beliau berpesan, mudahkanlah dan janganlah kalian berdua mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kalian berdua membuat lari, rukunlah dan janganlah kalian berdua berselisih. Allah tidak mempersempit hamba-hambanya dengan membebankan
apa yang sangat berat bagi mereka. Allah memberi jalan keluar bagi dosa mereka dengan taubat dan menerima permohonan ampun serta penghapusan dosa dan kafarah dan diat atau tebusan yang disyariatkannya dan berbagai rukhsah lainnya. Apa yang Allah perintahkan tentu sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia, tidak memberatkan dan menyusahkannya. Seorang muslim dalam keadaan yang sangat terpaksa diperkenankan terhadap yang haram karena keadaan tersebut dan sekedar untuk menjaga diri dari kebinasaan. Oleh karena itu Allah mengatakan, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesudah menyebut satu persatu makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Allah SWT berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 1:7. Ayat yang semakna dengan ayat tersebut terdapat pula dalam surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 145, dan surat An-Nahl ayat 115. Dari ayat-ayat ini, dari nas-nas lainnya, bahwa ahli usul fikih menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga, yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurati. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Namun ayat-ayat itu pun tetap memberikan suatu pembatas terhadap orang yang disebut dalam keadaan terpaksa itu, yaitu dengan kata-kata ghaira baghin wala adil, tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas. Ini dapat dipahami bahwa pengertian tidak menginginkannya itu maksudnya tidak sengaja untuk mencari kelezatan, dan perkataan tidak melampaui batas itu maksudnya tidak melampaui batas ketentuan hukum. Dari kaitan ini para ulama ahli usul fikih menetapkan suatu prinsip lain pula, yaitu ma ubiha lidorurati yuqaddaru biqadariha. Apa-apa yang dibolehkan dalam keadaan darurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya. Oleh karena itu, setiap manusia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan darurat dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan darurat itu. Tetapi dia harus tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan yang haram dan mempermudah darurat. Islam memberikan perkenan untuk melakukan yang dilarang ketika darurat, merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat dahulu. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Allah juga berfirman yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Maidah. Yuritukumullahu ayu khafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keinginan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. An-Nisa 28. Nabi Muhammad SAW memberikan kelonggaran kepada para jamaah haji saat berada di Mina pada hari Nahar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW pada hari Nahar ketika beliau berdiri di dekat Jamrah. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau lalu bertanya, ya Rasulullah, saya bercukur sebelum melempar. Beliau bersabda, lemparlah dan tidak mengapa. Lalu datang yang lain dan bertanya, saya menyembelih sebelum melempar. Beliau bersabda, lemparlah dan tidak mengapa. Lalu datang orang yang lain lagi dan bertanya, sesungguhnya aku tawaf atau ifadah ke Baitullah sebelum melempar. Beliau bersabda, lemparlah dan tidak mengapa. Abdullah bin Amr berkata, pada hari itu tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu kecuali beliau menjawab, lakukanlah dan tidak mengapa. Nabi Muhammad SAW sangat toleransi dan memberi kemudahan kepada sahabat-sahabatnya ketika terjadi perbedaan dalam melaksanakan perintah beliau. Setelah perang Al-Ahzab selesai, Nabi SAW mendapat perintah untuk memerangi kaum Bani Quraidah. Beliau lalu memerintahkan kepada tukang penyeru untuk menyeru manusia. Man kana sami'an muti'an fala yusalliyana asrab ila bibani Quraidah. Barang siapa yang mendengar serta taat mengikuti perintah, maka janganlah ia mengerjakan sholat asar melainkan di kampung Bani Quraidah. Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah perang Al-Ahzab, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali setelah tiba di kampung Bani Quraidah. Lalu sebagian mereka mendapati waktu asar di perjalanan. Maka di antara mereka ada yang berkata, kami tidak sholat sehingga tiba di kampung Bani Quraidah. Dan sebagian lagi berkata, kalau kami akan sholat di sini, karena Nabi SAW tentu tidak menghendaki dari kita yang demikian. Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat supaya sholat asar di kampung Bani Quraidah. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa sholat yang beliau perintahkan untuk dilaksanakan di kampung Bani Quraidah itu adalah sholat zuhur, sebagaimana riwayat berikut ini. Dari Abdullah yang berkata, setelah usai perang Al-Ahzab, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami, janganlah seseorang di antara kalian sholat zuhur kecuali di kampung Bani Quraidah. Lalu di antara para sahabat ada yang khawatir kehabisan waktu, maka mereka sholat sebelum tiba di kampung Bani Quraidah. Dan yang lain berkata, kami tidak akan sholat kecuali menurut perintah Rasulullah SAW kepada kita meskipun kami kehabisan waktu. Abdullah berkata, maka Nabi SAW pun tidak mencela kedua pendapat itu. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua riwayat tersebut ada ulama yang memahami sebagai berikut. Bagi mereka yang belum mengerjakan sholat duhur supaya mengerjakannya di perkampungan Bani Quraidah,
Adapun yang sudah mengerjakan sholat zuhur dan belum mengerjakan sholat asar, tidak usah menunggu waktu asar tiba. Hendaklah segera berangkat dan supaya mengerjakan sholat itu di perkampungan Bani Quraidah. Wallahu a'lam. Rombongan kaum muslimin yang terakhir tiba di perkampungan Bani Quraidah pada waktu Isya, sedang mereka belum sholat asar. Karena mentaati perintah Rasulullah SAW, janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Kemudian mereka mengerjakan sholat asar pada waktu Isya tersebut, dan Allah dan Rasulnya pun tidak mencela dan menyalahkan perbuatan mereka yang demikian itu. Allah tidak menjadikan kesukaran untuk kita dalam agama, yakni dalam melaksanakan ajaran Islam ini, karena Islam menekankan prinsip memudahkan, meminimalkan beban, dan bertahap dalam menetapkan syariat hukum agama. Maka tidak sepantasnya kita manusia membuat aturan yang melampaui syariat agama, sehingga menjadikan pelakunya merasa terbebani dalam melaksanakannya. Sedangkan syariat agama itu mudah dan sudah diukur oleh Allah bahwa manusia mampu untuk melaksanakannya. Agama Islam itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dalam beragama, melainkan ia pasti dikalahkannya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini, melainkan ia pasti dikalahkannya. Maka berlaku luruslah kalian, berlaku wajarlah dalam beribadah, mendekatlah, bergembiralah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore, dan sedikit di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 15. Selesai.